Ora, salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Dan firman Tuhan tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, dia menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Dan dalam penampakan itu Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi firman kebenaran Tuhan kepada umat Israel. Sehingga mereka boleh hidup teratur dan boleh hidup untuk boleh menunjukkan jati diri mereka, identitas mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Apakah yang menjadi identitas kepunyaan Tuhan dari bangsa Israel yang telah diberikan Tuhan kepada mereka? Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa umat Israel adalah milik kesayangan Tuhan. Dan ketika mereka menjadi milik kesayangan Tuhan, maka Allah sebagai pemilik seluruh kehidupan akan memberikan semuanya itu kepada mereka. Dan mereka merupakan umat yang bisa menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Petrus, bahwa orang percaya adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Dan tidak hanya itu, ketika Allah menunjukkan identitas mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka semuanya itu harus ada tanggung jawab yang mereka kerjakan. Apakah tanggung jawab yang harus mereka kerjakan? Yaitu mereka harus melakukan semuanya itu untuk boleh menunjukkan jati diri mereka kepada seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah kita juga adalah milik kepunyaan Tuhan melalui keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Jati diri kita yang sesungguhnya, identitas kita yang sesungguhnya telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu menjadi milik kesayangan Tuhan dan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jikalau kita adalah milik kepunyaan Allah, maka seluruh bagian dari muka bumi ini, seluruh bumi ini adalah milik Tuhan. Dan itu akan diberikan kepada kita sebagai ahli waris kerajaan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi kehidupan kekal pun akan menjadi milik kita. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah ketika Tuhan telah memberikan identitas kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena ada harga yang harus kita bayar. Apakah harga yang harus kita bayar? Yaitu melakukan semua yang telah difirmankan oleh Allah kepada kita. Melakukan semua firman yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Dengan hidup tekun, taat dan setia, kudus sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Dengan seluruh aktivitas dan kegiatan pekerjaan yang kita lakukan. Tidak hanya di gereja, tetapi juga dalam keseharian kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah keluarga kita. Selamat menjadi umat milik kepunyaan Tuhan, karena itu adalah identitas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi umat milik kepunyaan Tuhan. Ajarilah kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran firman ini dan boleh berperilaku seperti anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan melakukan segala sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan di seluruh aras kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus kami berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.